Menerima ungkapan cinta dari Kang Taimo, dirinya pun mulai merasa senang dan juga bahagia. Di sisi lain, kencan Puta yang seharusnya dihadiri oleh Kang Taimo ternyata malah digantikan oleh Sung Hun. Saat itu, Jo Yu Jong yang berada di sana pun menjadi sangat terkejut ketika melihat Sung Hun yang sedang menunggunya. Sementara itu, di kencan pertamanya, Kang Taimo mengajak Shin Hari untuk makan pagi bersama. Saat itu, Kang Taimo memberikan hidangan yang sangat istimewa untuk Shin Hari. Perasaan Shin Hari saat itu sangatlah bahagia karena dia bisa berkencan secara resmi bersama Kang Taimo. Dan ia mulai melupakan sesuatu hal yang membuatnya merasa malu, yaitu saat itu Shin Hari malah salah memakai sepatu. Kang Taimo yang mengetahui hal itu hanya bisa tertawa karena dia tahu jika Shin Hari pasti sangat tergesa-gesa saat mendapatkan ajakan kencan darinya. Setelah mereka berdua selesai sarapan, mereka pun kembali berniat akan pergi ke kantor. Namun saat Kang Taimo menawarkan tumpangan kepada Shin Hari untuk berangkat bersama, ia pun langsung menolaknya karena Shin Hari masih belum siap jika rekan-rekan kantornya mengetahui hubungan mereka berdua. Sesampainya di kantor, Kang Taimo tiba-tiba saja meminta kepada Sung Hun untuk mencarikan sepasang sepatu wanita. Tentu saja sepatu itu akan Kang Taimo berikan kepada Shin Hari yang saat itu salah menggunakan sepatu. Dan benar saja, tak butuh waktu lama seorang kurir mulai datang untuk memberikan sepatu kepada Shin Hari di ruangannya. Seketika, ia pun menjadi kebingungan dan ternyata hal itu malah memancing perhatian rekan-rekan kerjanya yang saat itu mereka semua menjadi kepo dengan Shin Hari. Sampai-sampai mereka beranggapan jika Shin Hari memiliki seorang kekasih. Namun karena Shin Hari tidak ingin hubungannya diketahui oleh orang lain, dirinya pun langsung mencari-cari alasan untuk membohongi rekan-rekannya itu. Siang harinya, Kang Taimo pergi ke ruangan Shin Hari untuk menemuinya. Ia melihat Shin Hari memakai hadiah sepatunya itu. Kang Taimo pun merasa sangat bahagia karena hadiah itu diterima oleh Shin Hari. Sebenarnya, tujuannya datang menemui Shin Hari hanyalah untuk memberitahukan jadwal rapat yang nanti akan dihadirinya. Namun saat ia memperlihatkan tabletnya, tiba-tiba saja Shin Hari membantingnya karena saat itu ia melihat namanya tertulis di sana. 저요. 그 계획에 대해서 내가 아닙니다. 저도 봤습니다, 파리. 저기. 이 팀장이 통해서 메일을 보낼게요. Singkat cerita, kini Kang Taimo dan Sung Hun telah selesai melakukan dinasnya ke luar negeri dan tiba-tiba Kang Taimo kepikiran dengan Shin Hari. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung meneleponnya. Ternyata Shin Hari yang mendapat telepon dari Kang Taimo justru menjadi kebingungan untuk mengangkatnya karena saat itu dirinya sedang makan bersama dengan teman-teman kerjanya. Shin Hari yang tidak ingin hubungannya diketahui itu pun langsung mencari tempat agar bisa mengangkat telepon dari Kang Taimo. Namun di setiap tempat yang Shin Hari tuju, dirinya selalu bertemu dengan rekan-rekan kerjanya hingga akhirnya mereka pun gagal untuk berteleponan. Di samping itu, kini Sung Hun malah menjadi dikejar-kejar oleh Jo Yu Jong karena sebelumnya di kencan putanya kemarin Jo Yu Jong malah menyukainya. Sebenarnya Sung Hun sudah menjelaskan kepada Jo Yu Jong jika dirinya telah mempunyai pacar saat itu. Sung Hun pun tidak menanggapinya karena saat itu dirinya juga mendapat telepon dari Jin Yong So. Ternyata Jo Yu Jong dan Jin Yong So bekerja di perusahaan yang sama. Dan Jo Yu Jong tidak mengetahui jika pria yang disukainya tersebut adalah kekasih dari Jin Yong So. Di sisi lain ternyata Jin Chae Rim kembali menemui sang kakek dengan tujuan ingin segera menikahkan Kang Taimo dengan anaknya. Mendengar hal itu, sang kakek menjadi sangat terkejut. Keesokan harinya, terlihat Min Woo dan Shin Hari kembali bertemu karena saat ini mereka akan melakukan interview dengan seorang wartawan yang akan meliput produk makanan. Di saat itu, Min Woo mulai meminta maaf kepada Shin Hari atas perbuatannya kemarin. Shin Hari yang tidak ingin terus menutupi hubungannya itu pun memberitahu Min Woo jika saat ini dirinya telah resmi berpacaran dengan Kang Taimo. Mendengar hal itu, Min Woo menjadi terkejut dan sebenarnya ia juga merasa kecewa karena saat ini ternyata dia telah menyukai Shin Hari. Lalu saat mereka berdua sedang diinterview oleh seorang wartawan, tiba-tiba saja Kang Taimo datang bersama dengan Sung Hun. Shin Hari pun sangat terkejut dan saat itu seorang wartawan malah memberikan sebuah pertanyaan kepada Kang Taimo tentang keberhasilan Shin Hari dalam mengembangkan produk makanan yang diciptakannya. Saat itulah Kang Taimo berniat akan memberikannya sebuah bonus dan mengajaknya untuk makan malam bersama untuk menepati janjinya karena sebenarnya Shin Hari telah terpilih menjadi pemain terbaik saat pertandingan olahraga kemarin.
Mendengar hal itu, Shinhari pun menjadi terkejut, namun sebenarnya ia juga merasa senang karena dirinya bisa kembali berkencan dengan Kang Taimo. Saat itu, semua rekan-rekan satu timnya juga mengetahui jika Shinhari akan malam bersama dengan Kang Taimo. Bahkan mereka semua juga menganggap makan malam tersebut adalah sebuah ajakan kencan dari bosnya. Namun Shinhari tetap memilih untuk diam karena dia tidak ingin jika orang lain mengetahui hubungan yang sebenarnya. Di sisi lain, terlihat Sunghun kembali pulang ke apartemennya. Namun tak disangka, Jo Yujong tiba-tiba telah berada di depan kamarnya. Saat itu, ia juga sedang dalam keadaan mabuk berat karena dia sangat tergila-gila dengan Sunghun. Ia kembali mempertanyakan cintanya yang bertepuk sebelah tangan itu. Di saat itulah, Sunghun pun kembali menegaskan jika dirinya sama sekali tidak mempunyai perasaan kepada Yujong. Namun karena Yujong sedang mabuk berat dan hampir saja muntah, Sunghun yang tidak tega itu mencoba untuk menolongnya dengan meminjamkan toilet yang berada di dalam apartemennya. Nah, tak disangka, tiba-tiba saja Jin Yongso datang ke apartemennya. Saat itu dirinya berniat akan mengajak Sunghun untuk makan malam bersama. Seketika, Sunghun pun menjadi panik karena dia tidak ingin jika Jin Yongso menuduhnya selingkuh. Sunghun mulai beralasan jika Kang Taimo sedang berada di dalam kamarnya dengan tujuan agar Jin Yongso tidak masuk ke dalam. Sementara itu, kini Kang Taimo dan Shinhari mulai pergi untuk makan malam bersama. Ternyata saat itu, Shinhari mengajak Kang Taimo untuk makan malam di sebuah kedai murahan langganannya. Saat mereka sampai di dalam, Shinhari langsung memperkenalkan Kang Taimo kepada pemilik kedai itu sebagai kekasihnya. Di saat itulah, Kang Taimo merasa sangat senang karena Shinhari berani mengakui hubungannya. Gara-gara hal itu juga, Kang Taimo pun langsung berniat akan mentraktir semua pelanggan yang ada di sana. Setelah mereka selesai makan, Kang Taimo langsung berterima kasih kepada Shinhari karena akhirnya Shinhari berani mengakui hubungannya di depan orang lain. Walaupun saat ini Shinhari masih belum berani mengakuinya di depan rekan-rekan kerjanya. Dan sebagai bentuk rasa sayangnya, Kang Taimo pun kembali memberikan ciuman kepada Shinhari. 남자친구예요. 네. 사장님, 왜 저 언니? 학생들 주목. 음식값을 쏠까 하는데 어때요? Keesokan harinya terlihat sang kakek yang sedang sarapan dengan Kang Taimo mulai penasaran karena dirinya mengira jika Kang Taimo benar-benar berpacaran dengan Jo Yujong seperti apa yang dikatakan oleh Jin Chairim. Di sisi lain, kini Yujong mulai menjadi galau karena cintanya telah ditolak oleh Sunghun. Saat itu dirinya menemui Jin Yongso untuk mencurahkan isi hatinya. Jin Yongso yang mendengar curhatan dari saudaranya itu pun menjadi merasa kasihan walaupun sebenarnya mereka ini tidak pernah akur. Di saat itulah Jin Yongso memberikannya sebuah nasihat agar Jo Yujong tidak mudah menyerah dan tetap memperjuangkan cintanya. Mendengar perkataan dari Jin Yongso itu, tanpa berpikir panjang, Yujong langsung kembali menuju Sunghun di kantornya dengan tujuan untuk memperjuangkan cintanya dan meminta maaf. Di saat itulah, ia juga mulai memperkenalkan dirinya kepada Kang Taimo, namun tak disangka ternyata sang kakek malah mendengar pembicaraan mereka saat itu. Seketika, mereka semua pun menjadi sangat terkejut, dan karena Yujong tidak ingin permasalahannya menjadi semakin rumit, dia pun langsung kabur begitu saja. Saat itu, sang kakek sangat marah kepada Kang Taimo karena Kang Taimo selalu membohonginya. 사장님께 드리... 누구? 놀라지 마요. 다 무슨 소리냐? 또 타이밍을 잘못 맞춘 것 같은데. 태문 너 이놈의 자식! 태문 너 정말! Sepulang bekerja, tiba-tiba saja rekan satu tim Shinhari mengajak mereka untuk pergi makan bersama dan juga minum-minum. Namun Shinhari justru berniat akan menolaknya karena saat itu dirinya sedang tidak mood untuk melakukan hal apapun. Tak disangka, ternyata Kang Taimo yang juga berniat akan kembali pulang malah mendengar rencana mereka yang akan pergi bersenang-senang bersama. Dan Kang Taimo malah berniat ingin ikut dengan mereka. Karena hal itu, suasana makan-makan itu pun menjadi sangat canggung. Shinhari yang menyadari hal itu langsung mengirimkan pesan kepada Kang Taimo untuk memintanya pulang karena Shinhari merasa jika rekan-rekan kerjanya mulai merasa tidak nyaman jika Kang Taimo berada di tempat itu.
Namun Kang Taimo yang membaca pesan itu justru mulai berusaha untuk membuat suasana menjadi lebih akrab dan ikut membaur bersama dengan rekan-rekan tim Shinhari, selayaknya seperti seorang teman. Akhirnya, mereka pun menjadi tidak canggung lagi, bahkan salah satu rekan tim Shinhari juga mulai menyiapkan minuman. Di sisi lain, terlihat Jin Yong-so sedang tergesa-gesa untuk segera pergi menemui Sung-hun. Namun tak disangka, ternyata Yu Jong kembali menghampirinya untuk mengajaknya curhat. Dan karena ia tidak mempunyai waktu lagi, akhirnya ia pun mengajak Yu Jong untuk ikut dengannya. Saat itu ternyata Sung-hun juga sedang bertemu dengan ibunya di sebuah restoran. Dan dia juga berniat akan mengenalkan Jin Yong-so kepada sang ibu. Kemudian selang beberapa saat, Jin Yong-so datang ke tempat itu. Dan tak diduga, ternyata ia malah mengenalkan Yu Jong kepada Sung-hun. Seketika, Sung-hun pun menjadi sangat terkejut, begitu juga dengan Yu Jong yang saat itu mulai mengetahui jika Jin Yong-so telah berpacaran dengan Sung-hun. Jin Yong-so pun menjadi marah dan dia juga mulai tahu jika seseorang yang kemarin berada di dalam kamar Sung-hun adalah Yu Jong. Saat itu, Sung-hun langsung berusaha untuk menjelaskan semuanya agar tidak terjadi salah paham. Namun Jin Yong-so yang sudah merasa sangat kesal justru tidak mau mendengarkan penjelasannya itu dan langsung pergi begitu saja. Kembali ke Shinhari, yang saat itu dirinya mulai berbicara empat mata dengan Kang Taimo. Ternyata Shinhari merasa khawatir dengan hubungannya karena dia tahu jika sang kakek tidak menyukainya. Dan sebenarnya saat ini Shinhari selalu berharap agar sang kakek mau menerimanya. Kemudian mereka berdua pun kembali ke meja mereka agar rekan-rekan kerja Shinhari tidak mencurigainya. Namun salah satu rekan wanita Shinhari yang saat itu mabuk malah mengetahui Kang Taimo sedang memegang tangan Shinhari di bawah meja. Seketika Shinhari dan Kang Taimo pun menjadi panik, namun karena rekan Shinhari sedang mabuk, semua perkataannya itu hanya menjadi candaannya saja. Saat mereka akan pulang, tak disangka sang kakek yang juga sedang berada di jalan itu mulai melihat Kang Taimo bersama dengan seorang wanita. Dan tanpa pikir panjang, sang kakek pun langsung menghampiri mereka. Ternyata mereka berdua berniat akan pulang bersama, namun rencana tersebut menjadi gagal karena sang kakek lebih dulu memergoki mereka berdua. 스웨더 게임 좀 걷다 갈래요? 거기서 뭘 하고 있는 게냐? 네 모든 걸 알고 싶어